Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Agung di pagi hari ini di pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tentunya teman-teman di pagi hari ini semangat ya. Mari kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ya, untuk teman-teman semuanya silakan untuk buku tema, buku tugas dan LKS beserta alat tulisnya boleh disiapkan. Mari kita buka buku tema subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 ya. Mari kita buka ya. Contoh bukunya sudah ada. Nah, mari kita buka pembelajaran ini. Tetap semangat, jangan mengeluh, dan tetap jaga kesehatan. Oke. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, contohnya ada di bawah ini ya. Mari kita perhatikan, itu ada, kalau bahasanya ya bintik-bintik merah ya teman-teman. Nah itu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, mari kita lanjut. Di sini ada percakapan Edo dan Lani ya. Mari kita baca bersama-sama teman-teman semuanya. Pahami. Edo, hai Lani, kamu sedang apa? Lani, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, dari percakapan Edo dan Lani tersebut, di sini bahwa Lani itu senang sekali atau senang dengan tumbuhan. Jadi ketika kita sudah senang dengan sesuatu, pasti kamu juga akan ingin tahu tentang hal tersebut. Contohnya, ketika kita suka dengan matematika, pasti kita akan mudah untuk menyelesaikan matematika, walaupun soalnya itu juga kadang sulit. Tetapi kalau kita sudah tidak suka dengan matematika, pasti kita juga akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lah, untuk teman-teman semuanya, mari mulai dari sekarang Pak Agung menghimbau untuk teman-teman semua, mencintailah sesuatu yang penting dan ingin tahu banyak hal tentang pelajaran, itu akan lebih pandai, akan lebih
bermanfaat juga untuk kehidupan kita. Jadi silahkan ketika anak-anak mencintai atau memelihara sesuatu dengan mencintainya, silahkan untuk dipelihara, dirawat, dan dicari tahu tentang hal-hal tersebut ya. Jadi biar kalian juga tidak salah merawatnya. Dilanjutkan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah, nah, itu adalah kotak spora, spora pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku, jamur, dan lumput. Nah, tumbuhan paku ini sering kita jumpai di, ya betul sekali, di pekarangan-pekarangan. Jamur juga seringkali kita jumpai. Ada juga mungkin tetangga-tetangga kita yang menanam jamur atau bertani jamur. Yang terakhir adalah lumut. Lumut seringkali kita jumpai, entah itu di kayu yang sudah lapuk, entah itu juga ada di batu-batuan, bebatuan, ataupun di batu bata yang berada di luar rumah kita. Itu pasti akan banyak lumutnya ya teman-teman. Tentunya teman-teman insya Allah juga sudah tahu tentang ketiga atau sudah pernah melihat dari ketiga tumbuhan tersebut. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, pohon itu kan banyak sekali ketika siang hari itu juga pohon akan menghirup polusi udara yang berada di sekeliling kita yang dinamakan dengan karbon dioksida, dan tumbuhan tersebut akan mengolah karbon dioksida tersebut dan dikeluarkan kembali menjadi oksigen. Jadi untuk teman-teman semuanya, jikalau di daerah kalian atau di rumah kalian banyak tanaman yang ada, itu juga akan menambah sejuk suasana, menambah sejuk udara di sekeliling rumah kita. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mempunyai tanaman, silahkan boleh dirawat. Agar apa? Agar rumah kita terasa indah, terasa sejuk, udaranya pun menjadi bersih. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, di sini coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan. Nah, sudah lama sekali anak-anak kita tidak bisa bersama-sama melakukan kerja bakti untuk merawat lingkungan sekolah. Semoga ketika pandemi ini segera berakhir, kita bisa masuk normal, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman di sekeliling kita senantiasa bisa bersama-sama merawat lingkungan sekolah kita, bekerja bersama-sama, bekerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah kita, biar menjadi sekolah yang sehat dan rapi. Nah, tentunya kita semuanya sudah rindu akan hal itu ya teman-teman semuanya. Ya, di sini Pak Agung akan menjelaskan mencangkok tanaman. Tentunya kemarin sudah sedikit Pak Agung jelaskan tentang mencangkok tanaman. Tetapi sekarang kita akan bahas lebih mendalam ya tentang mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat berkembang biak dengan perkembangbiakan buatan atau bantuan dari manusia ya teman-teman.
Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Tentunya kita ya. Perkembangbiakan buatan di antaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekuatan tanaman hasil cangkokan akan lebih mudah mencangkok adalah lebih mudah roboh. Kekurangannya lebih mudah roboh ya teman-teman. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, teman-teman semuanya, jelas ya. Di sini ketika kita mencangkok itu pasti akan ada kekurangannya, yaitu mudah roboh. Tetapi kalau kita menanam dari bijinya, itu biasanya akarnya sudah lebih kuat. Jadi akar tanamannya dari hasil mencangkok tadi biasanya kan belum beradaptasi atau biasanya belum menjalar ke berbagai lapisan tanah. Tetapi kalau kita menanam dari biji, pasti itu akan lebih kuat karena akar-akarnya sudah menjalar di tanah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau biasanya disebut sepet di kita, atau bisa menggunakan plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Jadi, tolong untuk teman-teman semuanya, kalau besok mencangkok, pilihlah batang yang tidak terlalu besar. Jangan batang yang besar sekali kita cangkok, tetapi yang cukup lah ya. Maksimal ya selengan kalian lah ya. Nomor 2, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm ya. Kita kupas seperti contoh poin A, kupas kulit dan kambiumnya. Kambiumnya itu adalah seperti air itu, cairan ya. Cairan. Kita bersihkan itu semuanya. Setelah dikupas kita bersihkan kambiumnya atau cairan-cairan tersebut. Yang selanjutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, itu tutup bagian yang poin B ya. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Nah, bisa dengan plastik, sabut kelapa ya. Bisa juga kalau di daerah kita ya sabut kelapa biasanya disebut sepet itu ya teman-teman. Nah, kemudian bungkus dengan tanah ya. Bungkus dengan tanah dari yang sudah tadi dipotong itu, dikuliti tadi. Nah, dibersihkan lendirnya, baru ditutup dengan tanah. Setelah ditutup tanah, nanti langsung dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Yang nomor 5 adalah siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, seperti ini. Mudah bukan untuk mencangkok? Ya, tentunya alat dan bahannya pun juga sudah kalian miliki di rumah. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen ya. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun buahnya banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar.
Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Lah, sudahkah hari ini kalian membantu orang tua? Lah, kalau sudah membantu, ya berarti kalian menjadi anak yang patuh dan rajin. Kalau belum membantu, jangan lupa nanti ibu dan bapak atau ayahnya silakan ditawarkan bantuan, ya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu, Bapak? Nah, seperti itu ya. Silakan tawarkan bantuan kalian kepada orang tua kalian. Pasti kalian menjadi anak yang rajin ketika kalian sudah bisa membantu orang tua. Itu ya. Dan jangan lupa setiap hari tetap senantiasa harus membantu orang tua, ya. Bantulah orang tua kalian sebisa kalian. Itu. Nah, di sini kita semuanya belajar tentang pencangkokan tadi. Nah, di sini Udin memiliki banyak sekali pohon jambu dan semuanya hasil pohon jambu itu berasal dari pencangkokan ya. Karena keluarga Udin yang sangat rajin. Nah, jadi perkebunan tersebut dirawat yang sangat maksimal. Ternyata sudah selesai ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan penjelasan dari Pak Agung. Tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman semuanya tidak bercuci tangan ketika makan. Ya tetap senantiasa berpergian menggunakan masker ya. Kalau tidak, ya senantiasa kita kalau berpergian menggunakan hand sanitizer. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Cukup sekian dari Pak Agung. Bila ada kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.